Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Oke, pada video kali ini kita akan belajar cara membuat saku samping dengan model serong seperti ini. Untuk caranya, cara yang mudah saja kita buat ya. Nah teman-teman, untuk caranya nanti bisa teman-teman aplikasikan atau teman-teman gunakan pada pembuatan saku celana, saku rok, atau saku potongan bagian bawah baju. Nanti teman-teman sesuaikan saja ya. Nah seperti itu, sesuaikan selera saja, mau dibuat di celana, rok, ataupun potongan baju bagian bawah, sesuaikan saja. Nah seperti ini adalah hasilnya. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, sekarang kita ke tutorialnya. Untuk bahannya sudah saya siapkan seperti ini ya. Nah ini adalah kain utamanya, ini kita anggap sebagai celana ataupun rok. Jadi nanti kita buat saku sampingnya yang model serong di bagian sisi di sini ya. Nah ini kita anggap sebagai sisi celana ataupun sisi rok, atau samping celana atau samping rok teman-teman. Atau bisa kita anggap juga sebagai potongan baju bagian bawah. Ini bagian sampingnya, dapat dipahami ya. Nah kemudian kita siapkan untuk kantongnya seperti ini. Untuk ukurannya bisa teman-teman sesuaikan. Ini sebagai contoh, untuk ukurannya saya buat, untuk panjangnya saya buat sepanjang kurang lebih 31 cm sampai 32 cm. Nah, untuk lebar bawahnya di sini saya buat sebanyak 20 cm, teman-teman, kurang lebih ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini kan mengecil ke bagian atasnya. Nah, ini tidak perlu kita ukur karena yang serong ini kita sesuaikan dengan serong pada bahan utamanya yang kita anggap sebagai bagian celana ataupun bagian roknya. Nah jadi kita ke langkah pertama. Oke, langkah pertama perhatikan baik-baik ya. Nah pada kain utamanya ini ada bagian serong. Yang bagian serong ini sebagai bagian samping celana atau samping rok. Jadi kita letakkan untuk sakunya di bagian sisi yang serong. Dapat dipahami ya? Oke, perhatikan baik-baik, saya putar lagi seperti ini. Nah, kita ambil untuk bagian kantongnya. Nah, seperti ini ya. Untuk kantongnya saya lupa tadi ya. Kita buat 2 lapis kain dengan ukuran yang sama. Kita buat 2 lapis kain dengan ukuran yang sama. Dapat dipahami ya? Nah, ini keduanya kita letakkan dulu seperti ini. Kita paskan ya. Nah kurang lebih seperti ini kita paskan. Bagian atasnya kita sejajarkan, kemudian bagian sampingnya kita paskan seperti ini ya. Nah kemudian ini kita pasang jarum dulu supaya tidak bergeser. Oke, seperti ini ya. Setelah kita pasang jarum, ini kita balik. Ini dari sisi dalam celana atau sisi dalam rok. Ini bagian dalamnya. Nah kemudian bisa kita lihat di bagian sini ada lebihnya. Untuk lebih yang kain hijau, yang ini untuk kantongnya, kita samakan dengan kain untuk celananya atau roknya yang warna ungu. Kita gunting lebihnya ya. Oke, seperti ini. Untuk lebihannya sudah selesai saya potong. Ini memang cuma sedikit, tapi tidak apa-apa, kita samakan saja, kita sejajarkan. Dapat dipahami ya? Oke, mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya. Nah, langkah berikutnya kita balik lagi dari sisi luar. Kemudian untuk jarumnya ini kita cabut dulu. Nah untuk kain kantongnya ini kita ambil satu, kita sisakan satu ya. Nah langkah berikutnya, nah ini kita sejajarkan dulu ke atas. Oke, langkah berikutnya kita pasang jarum dulu supaya tidak bergeser karena kita akan membuat garis untuk garis sakunya. Oke, seperti ini. Dan di bagian sisi yang serong yang ini kita buat garis ya. Ini akan saya buat garis dulu. Nah seperti ini ya untuk garisnya, perhatikan baik-baik. Ini sebagai contoh saya buat dari sini. Nah dari sini ke garis yang ini kurang lebih, ini sebagai contoh saya buat sebanyak 5 cm.
Nah, kemudian untuk panjang garis serongnya, sebagai contoh saya buat kurang lebih 19 cm sampai dengan 20 cm untuk panjang garisnya. Dari sini sampai sini teman-teman. Dapat dipahami ya? Nah, seperti itu. Oke, untuk garisnya sudah saya buat. Kemudian kita jahit pas garis. Kita jahit pas garis. Kita ke penjahitan. Nah, seperti ini ya untuk jahitannya. Untuk garisnya sudah selesai saya jahit. Oke, mudah-mudahan kelihatan untuk jahitannya. Nah, kemudian untuk jarumnya ini kita cabut semuanya. Langkah berikutnya, bagian sini ini tinggal kita balik seperti ini ya. Oke, setelah jadi seperti ini, perhatikan baik-baik ya. Nah, perhatikan baik-baik. Ini adalah kampu jahitannya. Kampu jahitan menghadap ke sana teman-teman. Dapat dipahami ya, menghadap ke bagian luar. Nah, kemudian untuk kantongnya ini kita balik seperti ini. Langkah berikutnya tinggal kita jahit di bagian sisi yang ini teman-teman. Nah, di sini ya. Di bagian kain yang warna hijaunya, di bagian kain yang untuk kantong sakunya, kita jahit setik. Dapat dipahami ya? Nah, tapi perlu kita ingat untuk kampu jahitannya yang ini tetap menghadap ke arah luar. Nah, jadi seperti ini. Kita jahit di bagian sini. Oke, kita ke penjahitan. Nah, seperti ini ya. Oke, setelah di bagian sini kita jahit setik. Langkah berikutnya, perhatikan baik-baik. Ini kita balik, kita lihat dari sisi dalam. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, perhatikan baik-baik. Di bagian sini. Nah, di bagian sini kita jahit. Mulai dari sini ke sini, kemudian ke sini teman-teman. Kunci jahitan. Dapat dipahami ya? Oke, seperti ini bisa dilihat. Oke, dan ini adalah hasilnya setelah dijahit. Bisa dilihat untuk jahitannya seperti ini ya. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya. Nah, langkah berikutnya perhatikan baik-baik. Ini kita lipat. Oke. Nah, jadi seperti ini. Ini dari sisi luar, kemudian ini dari sisi dalam. Langkah berikutnya kita ambil untuk bagian kantong yang satunya lagi. Tadi kan kita buatnya itu 2 lapis kain dengan ukuran yang sama. Nah, yang satunya lagi kita ambil, kita gunakan sekarang ya. Oke, namun sebelumnya perhatikan baik-baik. Ini nanti kan letaknya di sini teman-teman. Nah, di sini. Namun sebelum kita jahit, perlu kita perhatikan di bagian dalamnya di sini kita perlu lapisan yang sama dengan warna kain utamanya atau warna kain yang sebagai celana atau sebagai roknya. Kita butuh warna kain yang sama. Dan di sini sudah saya siapkan. Oke, seperti ini ya. Nah, langkah berikutnya teman-teman perhatikan baik-baik. Ini kita simpan dulu. Kita fokus di bagian yang ini ya. Nah, di bagian yang ini. Oke, takutnya teman-teman pusing. Sebentar saya jelaskan. Nah, ini kan seperti ini. Ini bagian serongnya di bagian sini teman-teman. Nah, ini kan sisi yang serong. Sisi yang serong ketemu dengan sisi yang serong. Jadi letaknya seperti ini. Kemudian ini kita balik, kita ambil. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, seperti ini ya. Kemudian di bagian sini, di bagian atasnya, saya putar dulu ya. Nah, ini di bagian atasnya kita tempel kain yang sama dengan bahan utamanya atau untuk bahan roknya atau bahan celananya seperti ini. Dapat dipahami ya? Nah, bagian bawahnya yang ini kita obras dulu. Untuk yang ini kita obras dulu bagian bawahnya saja.
Oke, seperti ini ya. Untuk bagian bawahnya sudah selesai saya obras. Kemudian ini kita pasang jarum dulu supaya tidak bergeser. Nah, seperti ini ya teman-teman. Langkah berikutnya ini kita balik. Nah, untuk ukurannya, kain yang warna ungu ukurannya kita samakan dengan kain yang warna hijau sebagai kantongnya. Oke, setelah jadi seperti ini, kita jahit di sisi-sisinya atau di pinggirannya. Kita jahit mulai dari sini pas obrasan, kemudian ke sini, lalu ke sini. Nah, seperti ini ya, ini sudah selesai dijahit. Ini lebih bagus kita setrika dulu, namun saya rasa untuk ini tidak perlu ya, karena ini hanya sebagai contoh. Tapi jika teman-teman akan membuatnya, usahakan setrika dulu supaya rapi. Nah, kemudian untuk jarumnya, ini kita cabut semuanya karena sudah selesai. Oke, kemudian untuk yang tadi kita buat, kita ambil seperti ini. Ini dari sisi dalam celana atau sisi dalam rok atau sisi dalam potongan baju bagian bawah. Seperti ini ya. Nah, langkah berikutnya teman-teman perhatikan baik-baik. Nah, ini kita simpan di atasnya. Sisi yang serong bertemu dengan sisi yang serong. Dapat dipahami ya? Nah, kita letakkan di sini. Kita paskan. Nah, untuk bagian sakunya di keduanya kita paskan seperti ini. Kemudian ini kita pasang jarum supaya tidak bergeser. Oke, langkah berikutnya kita jahit. Menjahitnya bagian kantongnya saja. Perhatikan baik-baik. Nah, seperti ini ya. Perhatikan baik-baik. Kita jahit bagian sini, kemudian ke sini. Oke, kita ke penjahitan. Oke, seperti ini ya. Nah, langkah berikutnya untuk kampuh jahitan dari sini ke sini lalu ke sini. Ini kita obras. Oke, seperti ini ya. Bagian sini sudah selesai saya jahit dan sudah selesai saya obras. Nah, kemudian teman-teman, ini kan dari sisi dalam. Kemudian ini kita balik, kita lihat dari sisi luar. Oke, seperti ini. Nah, lapisan yang ungu tadi, yang ini, supaya kain untuk kantongnya yang warna hijau, nah bagian sininya tidak kelihatan karena ketutup dengan kain yang sama dengan kain utamanya. Dapat dipahami ya? Nah, seperti ini. Oke, langkah berikutnya, perhatikan baik-baik. Nah, untuk lipatan yang ini kita rapihkan dulu untuk lipatannya. Nah, jadi teman-teman, tadi dari awal, dari sini ke sini kan adalah 5 cm untuk jaraknya. Nah, sekarang kita buat ukuran yang sama. Perhatikan gambar yang di samping ini ya. Nah, ini gambar awalnya, itu kan 5 cm. Nah, sekarang teman-teman kita buat ukuran yang sama. Dari sini ke bagian sini, kita buat 5 cm juga. Nah, kelihatan ya 5 cm sampai sini. Kemudian ujung yang ini teman-teman. Nah, ujung yang ini ya. Ini kita paskan di titik yang 5 cm ini. Nah, kita paskan seperti ini. Kemudian sekiranya sudah pas, kita pasang jarum. Oke, seperti ini. Nah, bagian sini yang ini kita sejajarkan dengan ini teman-teman. Nah, kita sejajarkan, kemudian kita pasang jarum supaya tidak bergeser. Nah, langkah berikutnya di bagian bawah juga sama. Bagian sisinya yang ini. Nah, yang ini ya. Samakan, sejajarkan dengan yang ini teman-teman.
Nah, sekiranya sudah sejajar, kita pasang jarum dulu supaya tidak bergeser. Oke, penjahitan tahap akhir kita balik. Kemudian bagian sisinya yang ini kita jahit. Di sini juga kita jahit. Nah, jadi supaya nanti bagian sini teman-teman itu bisa diam. Jadi kita jahit. Nah, ini kalau dari arah depan ya, kita jahit bagian sini, bagian atas, sama di sininya teman-teman. Dapat dipahami ya? Oke, kita ke penjahitan. Oke teman-teman, untuk cara menjahit sakunya sudah selesai seperti ini ya. Nah, perhatikan baik-baik, ini sudah jadi. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, mudah-mudahan teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan dari awal sampai akhir dan teman-teman dapat mempraktekannya di rumah. Di sini kita sama-sama belajar, saya juga masih belajar, kita berbagi ilmu ya. Nah, selanjutnya untuk sakunya kan ini sudah jadi. Selanjutnya tinggal kita sambung saja ke bagian belakang celana atau belakang roknya. Bagian sininya kita sambung teman-teman. Untuk cara pembuatan sakunya seperti ini. Oke, sampai jumpa mungkin di video saya berikutnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.